Jika kita mengganti periode pada sel M4 seperti ini, maka hasil yang dihasilkan pada sel M5 juga akan berubah mengikuti periode pada sel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Deddy Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat drop-down interaktif, di mana dengan menggunakan teknik ini kita bisa mengubah parameter dari sebuah data yang kita inginkan tanpa perlu melakukan perubahan kepada formula yang kita ketikkan. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kami terus termotivasi untuk menghadirkan video tutorial Excel terbaik untuk sobat Excelan semuanya. Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini, kalian bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data penjualan selama semester pertama dari toko buku Jarang Mandi. Terdapat 20 baris dan 8 kolom data, yaitu data nama marketing dan jenis produk yang dijual, dan juga 6 kolom lain yang mewakili periode penjualan. Di sini kita diminta untuk menghitung total penjualan pada periode tertentu, menghitung total penjualan per marketing pada periode tertentu, dan juga total penjualan per marketing berdasarkan produk dan periode tertentu. Parameter periode dan juga produk pada tabel ini adalah sebuah drop-down, dan nantinya kita akan membuat angka hasil perhitungan kita akan berganti sesuai dengan opsi pada drop-down yang kita pilih. Jika kalian ingin mengetahui cara membuat drop-down seperti ini, kalian bisa menonton video 5 tentang cara membuat drop-down dengan cara klik link di atas. Kita mulai dengan menghitung total penjualan per periode pada sel M5. Pada sel ini kita diminta untuk menghitung total penjualan per periode, di mana periode yang dimaksud adalah periode yang tertulis pada sel M4. Sebenarnya untuk dapat menghitung total penjualan per periode pada bulan Januari misalnya, kita bisa dengan mudah menggunakan fungsi sum dengan cara mengetikkan sama dengan sum buka kurung. Lalu untuk numbernya kita tinggal blok range yang memuat penjualan bulan Januari, yaitu D4 sampai dengan D23. Lalu tekan enter. Sayangnya, jika kita menggunakan fungsi sum saja seperti ini, maka saat kita mengganti periode pada sel M4, kita ganti menjadi bulan Februari misalnya, maka output pada formula yang baru saja kita ketikkan tidak akan berubah. Supaya output pada formula tersebut bisa berubah sesuai dengan periode pada sel M4, kita bisa menggunakan bantuan fungsi offset dan juga fungsi match. Pembahasan mendalam tentang fungsi offset bisa kalian tonton pada video 33 tentang fungsi offset yang linknya bisa kalian klik di atas. Dan jika kalian ingin lebih memahami tentang fungsi match, kalian bisa menonton video 8 tentang cara lookup ke kiri dengan cara klik link di atas. Sekarang mari kita lakukan editing formula pada sel M5. Kita tetap menggunakan fungsi sum. Kemudian untuk numbernya, jika kita perhatikan, fungsi ini sudah menghasilkan total penjualan selama Januari. Dan untuk mengubah hasilnya menjadi Februari, kita hanya perlu menggeser number yang digunakan pada fungsi sum sejauh 1 kolom. Untuk menghasilkan total penjualan Maret, kita hanya perlu menggeser numbernya sejauh 2 kolom, dan begitu seterusnya. Sehingga kita memerlukan fungsi offset. Kita arahkan kursor di depan numbernya dan ketikkan offset buka kurung, sehingga range D4 sampai dengan D23 yang sebelumnya adalah number dari fungsi sum berubah menjadi reference dari fungsi offset. Untuk rows, karena kita tidak memerlukan pergerakan baris, maka bisa kita isi 0. Sedangkan untuk columns-nya, seperti kita ketahui bahwa kita harus menggeser sejauh 1 kolom untuk mendapatkan total nilai Februari, 2 kolom untuk Maret, dan 3 kolom untuk April, dan juga begitu seterusnya.
maka untuk mengisi calls ini kita bisa menggunakan fungsi match. Fungsi match ini akan menghasilkan angka pada kolom atau baris keberapa sebuah data yang kita cari berada pada sebuah range. Kita ketikkan match buka kurung, lalu untuk lookup value kita gunakan sel M4. Lookup array-nya kita gunakan range yang berisi data bulan, yaitu D3 sampai dengan I3. Dan match type kita isikan dengan angka 0. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi match. Jika kita perhatikan lagi, fungsi match akan menghasilkan angka 1 jika periode pada sel 4 diisi dengan bulan Januari, angka 2 jika diisi dengan bulan Februari, dan seterusnya. Sehingga kita harus mengurangi hasil dari fungsi match tersebut dengan angka 1, supaya pergeseran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita. Kita ketikkan min 1, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi offset, dan tekan enter, maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Jika kita mengganti periode pada sel M4 seperti ini, maka hasil yang dihasilkan pada sel M5 juga akan berubah mengikuti periode pada sel tersebut. Kita beralih ke kolom P. Di sini kita diminta untuk menghitung total penjualan per marketing pada periode tertentu, dan sama seperti sebelumnya, periode yang dimaksud berada pada kolom P4. Sebelumnya, kita bisa menggunakan fungsi sum karena kita hanya menjumlahkan sebuah data pada satu kolom, tanpa ada kriteria tertentu. Namun kali ini kita diminta untuk menjumlahkan data pada kolom tersebut dengan menggunakan satu kriteria, yaitu nama marketing. Untuk itu, sekarang kita menggunakan fungsi SUMIF. Jika kalian ingin lebih memahami tentang fungsi SUMIF, kalian bisa menonton video 4 tentang cara menghitung data dengan kriteria tertentu dengan cara klik link di atas. Untuk memulai, arahkan kursor pada sel P4, lalu kita ketikkan sama dengan SUMIF, buka kurung, lalu untuk range kriteria, kita masukkan range yang berisi kriteria yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung, yaitu range yang berisi nama atau range B4 sampai dengan B23. Kunci dengan menekan tombol F4. Untuk kriteria kita gunakan O5, dan untuk sum range-nya kita gunakan range dengan bantuan fungsi offset dan juga fungsi match seperti sebelumnya. Kita ketikkan offset, lalu reference-nya kita blok range yang memuat penjualan di bulan Januari, yaitu D4 sampai dengan D23. Kunci dengan menekan tombol F4. Untuk rows, karena kita tidak memerlukan pergeseran baris, maka kita isi dengan angka 0. Dan untuk calls, kita isi dengan menggunakan fungsi match. Kita ketikkan match, buka kurung. Untuk lookup value, kita isi dengan periode yang ada pada sel P4. Kunci dengan F4. Lalu untuk lookup array, sama seperti sebelumnya, kita gunakan range D3 sampai dengan I3. Kunci lagi dengan menggunakan tombol F4. Match type kita isi dengan angka 0. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi match. Kurangi hasil dari fungsi match ini dengan angka 1 agar output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi offset, dan tutup kurung satu kali lagi untuk mengakhiri fungsi SUMIF. Saat kita tekan enter, maka akan dihasilkan error NA. Error ini terjadi karena nilai periode yang kita cari, yaitu sel P4, tidak ada pada lookup array yang kita masukkan, yaitu D3 sampai dengan I3. Jika kita mengganti nilai pada sel P3 dengan nama bulan yang ada pada lookup array, misal kita pilih Maret, maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Jika kalian ingin mengetahui tentang error NA dan error yang lain yang dihasilkan oleh Excel saat kita melakukan kesalahan dalam membuat sebuah formula, kalian bisa menonton video 30 tentang pesan error pada Excel dengan cara klik link di atas. Kita beralih ke sel T6. Di sini kita diminta untuk mencari total penjualan per marketing berdasarkan produk dan periode tertentu. Jika sebelumnya kita menggunakan fungsi SUMIF karena memang kriteria yang digunakan hanya satu, kali ini kita akan menggunakan dua kriteria untuk melakukan penjumlahan, yaitu nama marketing dan juga produk. Sehingga kita harus menggunakan fungsi SUMIFS. Untuk memulai, kita ketikkan sama dengan SUMIFS, buka kurung, lalu untuk sum range, kembali kita menggunakan fungsi offset dan juga fungsi match. Kita ketikkan offset, buka kurung, lalu untuk reference kita masih menggunakan range D4 sampai dengan D23. Tekan F4 untuk mengunci reference-nya. Untuk rows ini isi dengan angka 0, dan untuk calls
Sama seperti pada tabel sebelumnya, kita gunakan fungsi match. Kita ketikkan match buka kurung, lalu untuk lookup value kita isi dengan periode pada sel T5. Jangan lupa kita kunci dengan tombol F4. Lookup array juga sama seperti sebelumnya, kita pakai range D3 sampai dengan I3, lalu kunci dengan menekan tombol F4. Untuk match type, isikan angka 0. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi match, dan supaya pergeseran barisnya sesuai dengan keinginan kita, kurangi hasil dari fungsi match ini dengan angka 1. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi offset, dan untuk kriteria range 1, kita gunakan range tempat nama berada, yaitu range B4 sampai dengan B23, dan tekan F4 untuk mengunci. Kriteria 1 kita isi dengan nama yang ada pada sel S6, dan untuk kriteria range kedua kita isi dengan range tempat nama produk berada, yaitu C4 sampai dengan C23, dan tekan F4 untuk mengunci. Dan untuk kriteria 2 kita gunakan sel T4 yang memuat produk, lalu kunci dengan menekan tombol F4. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi SUMIFS dan tekan enter. Dihasilkan error NA karena kita belum memasukkan produk dan periode dengan data yang benar. Jika kita masukkan produk dan periode dengan benar, maka akan dihasilkan angka seperti ini. Nah, itu tadi cara membuat drop-down interaktif. Jika kalian ada cara lain, kalian bisa membagikannya pada kolom komentar di video ini. Dan selesai! Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.